Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa kita banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kultum kali ini mohon izin saya mengetengahkan tentang zakat, yang mana zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan salat. Zakat merupakan kewajiban yang apabila ditinggalkan, tidak ditunaikan, maka mendapatkan dosa besar. Bahkan dalam sebuah riwayat itu nanti di akhirat orang yang tidak mau berzakat itu akan disetrikakan emasnya itu, hartanya itu di dahi-dahi mereka, di punggung-punggung mereka, di perut-perut mereka. Maka zakat ini perhatiannya sangat besar sekali, seperti halnya sholat 5 waktu yang menjadi sebuah kewajiban karena termasuk rukun Islam. Yang pertama, zakat fitrah. Zakat fitrah ini adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Idul Fitri sebagai bentuk penyucian diri dan penyempurnaan puasa di Ramadan. Manfaat untuk memberi zakat atau muzaki yang berzakat itu manfaatnya yang pertama, membersihkan jiwa dari dosa kecil yang dilakukan selama Ramadan. Kemudian menyempurnakan ibadah puasa, menumbuhkan kepedulian sosial dan juga mendapatkan keberkahan. Kemudian manfaat untuk penerima zakat fitrah itu sendiri atau mustahik, yaitu memenuhi kebutuhan pangan saat Idul Fitri, mengurangi kesenjangan sosial dan juga membantu fakir miskin agar bisa ikut merayakan hari raya dengan gembira, dengan layak. Di Indonesia zakat fitrah ini bisa berupa makanan pokok seperti beras, jagung atau gandum sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Bolehkah zakat fitrah dengan uang? Mayoritas ulama dari mazhab Asy-Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwa zakat fitrah, bahkan Hambali juga berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dengan makanan pokok. Sedangkan mazhab Hanafi membolehkan menggunakan uang, walaupun sebenarnya di 4 imam ini sangat menganjurkan kalau zakat fitrah itu dengan beras, dengan makanan pokok setempat yang ada. Karena kalau pakai uang, justru Rasulullah pasti menganjurkan dalam sebuah riwayat, tidak ada Rasulullah meriwayatkan bayar dinar pakai dirham. Tapi kalau zakat fitrah itu membayarnya menggunakan makanan pokok. Pada saat itu menggunakan kurma, menggunakan susu kering, menggunakan keju pada saat itu. Tapi kalau di Indonesia kan makanan kita kan nasi, bahan pokoknya adalah beras. Maka kita sebaiknya bayar zakat fitrah itu menggunakan makanan pokok atau beras gitu. Kemudian berapa besarnya zakat itu? Sebanyak 1 sok makanan pokok, sekitar 2,5 sampai 3 kg per orangnya. Siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah? Zakat fitrah hanya untuk fakir miskin saja. Selama ini kita pahami bahwa zakat fitrah itu untuk 8 asnaf Pak ya. Ternyata zakat fitrah itu hanya untuk fakir miskin saja. 8 asnaf itu diberikan dari zakat mal. Nanti akan ada pembahasannya. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat harta, yang mana manfaatnya untuk pemberi zakat mal ini adalah menyucikan harta dari hak orang lain. Karena 2,5% dari harta kita yang mencapai ukuran yang ditentukan nanti kita bahas itu adalah hak orang lain. Hak orang 8 asnaf tadi, fakir, miskin, amil, ghorim, mu'alaf, hamba sahaya, sabilillah dan ibnu sabil. Kemudian manfaat untuk penerima zakat mal itu memenuhi kebutuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan hidup, membantu usaha fakir miskin agar bisa mandiri. Berapa jumlahnya? Yaitu
apabila kita memiliki harta sudah mencapai nisab 85 gram emas. Kalau sekarang 1 gram emas itu 1.500.000 rupiah. Jadi 1.500.000 rupiah dikali 85 gram itu berarti 127.500.000 rupiah. Kalau kita punya uang segitu atau bahkan lebih dari itu dan sudah dimiliki selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan 2,5% zakat mal. Dan patokannya bukan bulan Ramadan, tetapi patokannya kepemilikan kita. Kalau misalnya kita punya uang 200 juta dari Syawal tahun lalu misalnya, berarti bayarnya pas Syawal. Begitu bulan Syawal. Jadi bayar zakatnya itu 2,5% dari 200 juta. Berarti 5 juta rupiah. Nah, 5 juta ini bisa langsung dikasih satu orang, bisa juga dipisah. Misalnya kita berikan ke si A yang fakir miskin 1 juta nyampe 5 orang boleh. Mau langsung 5 juta ke satu orang juga boleh. Kemudian zakat profesi. Kalau zakat profesi ini ternyata tidak ada, Pak ya. Ada berbeda pendapat. Ada yang mewajibkan, ada juga yang tidak. Karena zakat profesi ini mereka berpikir per bulan, ternyata tidak. Namanya zakat mal itu dihitung setiap tahun, per tahun, bukan per bulan. Diakumulasikan saja. Kalau misalnya kita punya gaji misalnya 10 juta, bersihnya kita terima, misalnya kita pakai ini dan segala macam, sisanya 5 juta. Misalnya 1 tahun 5 juta dikali 12 bulan berarti 60 juta. Nah, 60 juta kalau cuman gaji itu saja, Pak ya. Tapi kalau kita punya usaha ini dan sebagainya, digabungkan lebih dari 127.500.000 tadi, maka wajib kena zakat mal. Tapi kalau dia hanya digabungkan gajinya itu hanya sekitar 60 juta, maka belum wajib zakat. Seperti itu. Kemudian kalau kita memiliki kontrakan atau kos-kosan atau bedeng dan sebagainya, itu dihitung karena itu juga terkena zakat mal. Kalau dia sudah sampai tadi 127.500.000 rupiah, itu yang paling standar minimal. Nah, kalau zakat mal baru diberikan kepada 8 asnaf tadi, yaitu fakir, miskin, amil, mu'alaf, hamba sahaya, gorim, fisabilillah, ibnu sabil. Kemudian kalau misalnya untuk membayar zakat ini diutamakan dzil qurba, orang yang terdekat dengan kita, yaitu misal istri itu boleh memberikan zakat kepada suaminya, boleh. Kalau istri bekerja tapi suaminya tidak bekerja, seperti itu. Kalau istrinya punya penghasilan. Kenapa? Karena kalau istri tidak wajib menafkahi suami. Tapi kalau suami tidak boleh membayar zakat kepada istri, nggak boleh. Tapi kalau istri, misalnya istri lebih kaya daripada suaminya, mau berzakat mal kasih ke suaminya boleh. Tapi kalau suami tidak boleh ngasih istri karena sudah wajib, itu wajib. Nggak boleh setiap tahun, cuma setahun sekali ngasih zakat kepada istri gitu ya. Kalau istri itu setiap hari malah ya, setiap detiknya harus tanggung jawab. Kemudian boleh memberikan zakat itu kepada saudara laki-laki dan saudara perempuan kita, asalkan adik kita itu termasuk 8 asnaf. Mungkin adik kita yang termasuk fakir miskin atau dia lagi mondok pesantren gitu jauh di sana, boleh, itu boleh kita berikan zakat. Kemudian saudara laki-laki dan perempuan dari ayah, misalnya kita punya punya paman, punya om, ya bibi yang termasuk fakir miskin, itu boleh. Ya, kemudian saudara laki-laki dan perempuan dari ibu juga, keponakan boleh, ya sepupu boleh. Nah itu. Jadi bahkan dalam sebuah riwayat kalau kita membayar zakatnya itu kepada saudara terdekat, maka kita dapat 2 pahala. Pahala zakatnya dan pahala mempererat tali persaudaraan di kerabat dekat, seperti itu ya. Tapi jadi Masjid Baitul Salam ini kita sudah ada pengurusannya, boleh menyalurkan di sini dan pasti akan amanah diberikan kepada yang berhak menerimanya, yang diketuai oleh Bapak Ustadz Muhammad Taufik. Beliau mengetuai zakat tahun ini dan alhamdulillah legal di Badan Zakat Nasional, ada SK-nya, sudah legal kita. Inilah hal-hal yang bisa saya sampaikan terkait tentang zakat ini. Mudah-mudahan kita bisa menunaikan zakat dengan benar,
dan kita berhati-hati dengan harta simpanan kita. Kita harus hitung-hitung lagi, jangan-jangan masih ada hak orang lain dari harta-harta kita. Demikian. Dan satu lagi, mohon maaf, kalau rumah Pak ya, rumah pribadi, misalnya rumah pribadi, kemudian mobil pribadi, itu tidak ada zakatnya, tidak ada. Kecuali kalau itu digunakan untuk usaha misalnya. Tapi tadi dihitung dulu setahunnya sampai enggak 127.500.000 rupiah itu. Nah itu, kalau dia sampai atau lebih berarti ada zakat 2,5%-nya ya. Terima kasih, saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiqni wa hdi wa tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.